Al-Quran dan As-Sunnah berhenti. Dan kami meyakini Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Pengasih beristiwa tinggi di atas arsy. Surat Thaha ayat 5. Barang siapa menduga selain yang telah disebutkan ini, maka dia adalah Mu'attil, seorang yang menolak sifat Allah, Jahmi, yang berpemikiran Jahmiyah. Setelahnya, beliau rahimahullah ingin menjelaskan tentang akidah Ahlussunnah di dalam masalah nama dan juga sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an telah mengenalkan dirinya kepada kita dengan menyebutkan nama dan juga sifat. Dan dialah yang lebih tahu tentang dirinya sendiri. Dan Nabi SAW, beliau juga mengabarkan di dalam hadis-hadis yang sahih tentang nama dan juga sifat Allah. Dan beliau SAW adalah manusia yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Sikap Ahlussunnah wal Jamaah ketika mereka membaca di dalam Al-Quran atau di dalam hadis hal-hal yang berkaitan dengan sifat Allah. Beliau mengatakan, wa ma nataqa bihil Quran wal hadis. Kita beriman dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan juga hadis. Beriman dengan yang disebutkan di dalam Al-Quran dan juga hadis. Kalau memang itu adalah di dalam Al-Quran, ayat Allah Subhanahu wa taala, di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sebagian namanya, sebagian sifatnya, ya kita iman. Seperti misalnya Allah mengabarkan Ar-Rahmanir Rahim. Dialah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ini adalah nama. Maka kita harus beriman di antara nama Allah adalah Ar-Rahmanir Rahim. Karena Allah SWT sendiri yang mengabarkan di dalam Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah ghullat aydihim. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan berkata orang-orang Yahudi, yadullahi maghlulah, tangan Allah terbelenggu. Sini Allah SWT menyebutkan satu di antara ucapan orang-orang Yahudi pada Allah. Mereka mengejek Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu pelit, bakhil. Dengan mengatakan tangan Allah terbelenggu. Ya, terbelenggu, terikat, sehingga dia tidak bisa memberi kepada siapapun. Itu ucapan orang-orang Yahudi. Dan maksud mereka adalah Allah tidak memberi kepada mereka. Allah pelit. Dan ini adalah ucapan yang kufur. Ucapan yang merupakan penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah dan mengatakan ghullat aydihim. Yang terbelenggu adalah tangan-tangan mereka. Karena orang-orang tersebut dikenal sebagai orang yang paling pelit. Dan mungkin antum pernah bermuamalah langsung dengan sebagian mereka, maka antum akan mendapatkan sifat ini ada di dalam diri mereka. Orang yang paling pelit terhadap orang lain, orang yang paling cinta dengan dunia. Ghullat aydihim, justru yang terbelenggu adalah tangan-tangan mereka. Maksudnya adalah mereka lah orang-orang yang bakhil. Bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha. Bahkan kedua tangan Allah terbentang. Kedua tangan Allah terbentang, tidak terbelenggu. Yunfiqu kaifa yasha, Allah Subhanahu wa taala berinfak, memberikan rezeki sesuai dengan kehendaknya. Tidak ada yang
menghalangi Allah SWT untuk memberi si fulan, menyempitkan si fulan. Yunfiqu kaifa yasha. Allah SWT memberi sesuai dengan kehendaknya. Meluaskan bagi sebagian yang lain dan menyempitkan bagi sebagian yang lain. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di antara sifatnya adalah memiliki tangan. Dari mana kita tahu? Allah yang mengabarkan. Dan menunjukkan bahwasanya tangan Allah ada dua, bal yadahu. Bahkan kedua tangan Allah terbuka, kedua tangan Allah terbentang. Dialah yang memberi sesuai dengan kehendaknya. Bagaimana sikap kita? Beriman. Wa ma nataqa bihi al-Qur'an wal hadits. Kalau memang itu dalam Al-Qur'an, ya harus kita imani. Wa mithlu, dan seperti firman Allah Azza wa Jalla, was samawati matwiyatun bi yamini. Dan langit-langit akan dilipat dengan tangan kanan Allah. Akan dilipat dengan tangan kanan Allah. Menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan sebagaimana disebutkan dalam ayat sebelumnya, dan kedua tangan Allah adalah dua tangan yang sempurna berbarakah. Kita tetapkan sebagaimana datangnya, jangan kita ingkari. Kemudian kita yakini bahwasanya tangan tersebut adalah tangan yang sempurna, tidak sama dengan tangan yang dimiliki oleh makhluk. Karena makhluk kita juga memiliki tangan. Tapi tangan Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan tangan makhluk. Tangan Allah adalah tangan yang sempurna, tidak ada kekurangan di dalamnya. Berbeda dengan tangan yang dimiliki oleh makhluk. Oleh karena itu Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah sedikit. Termasuk di antaranya adalah di dalam tangan Allah, tidak ada yang serupa dengan Allah. Tapi kita yakini Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan yang sesuai dengan keagungannya. Tangan tersebut sesuai dengan kebesarannya. Jadi tidak boleh kita mengingkari, mengatakan bahwasanya Allah tidak memiliki tangan. Bagaimana seseorang mengingkari sesuatu yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya, dan dialah yang lebih tahu tentang dirinya sendiri. Yang kedua, tidak boleh kita menyerupakan sifat tersebut dengan sifat makhluk. Lalu apa keyakinan kita? Allah punya tangan sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan kebesarannya. Sebagaimana kita meyakini Allah mendengar dan Allah melihat. Allah semua kita meyakini bahwa Allah SWT mendengar dan Allah melihat. Dan kalau kita melihat diri kita sendiri, kita juga melihat, kita juga mendengar. Ketika kita mengatakan Allah Maha melihat, bukan berarti kita menyerupakan penglihatan Allah dengan penglihatan makhluk. Bukan berarti kita menyerupakan pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk. Lalu apa yang ada dalam diri kita? Meyakini bahwasanya pendengaran Allah sesuai dengan keagungannya dan penglihatan Allah sesuai dengan keagungannya. Nah, demikian antum meyakini di dalam masalah tangan. Sama. Ketika kita meyakini Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat sesuai dengan keagungannya. Tidak ada di sini menyerupakan Allah dengan makhluk. Wa ma asbaha hadza minal Qur'ani wal hadits. Dan yang serupa dengan ini, baik yang ada di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Karena ternyata sifat-sifat Allah terkadang tidak ditemukan di dalam Al-Quran, tetapi ditemukan di dalam hadis. Baik, siapa yang bisa menyebutkan sifat yang ada dalam hadis tidak ada dalam Quran? Contohnya apa? Nah, ad-dhahik, yaitu sifat tertawa. Sifat tertawa. Ini disebutkan dalam hadis, tetapi tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Kasih hadiah.
Meskipun Ustaz kasih hadiah. Woi, Iya, Ustaz juga butuh hadiah. kalau moderatornya Moderator nanti ya. boleh jawab. Fadhal Ustaz. Baik. Contoh yang lain apa lagi? Sifat malu. Hayyun karim. Nah, sifat malu. Ahsan. Baik. Adapun hadis tadi itu hadis yang Nabi SAW mengabarkan bahwasanya Allah SWT yadhak. Allah SWT tertawa kepada dua orang yang saling membunuh satu dengan yang lain, dua-duanya masuk ke dalam surga. Dua-duanya masuk ke dalam surga. Al-qatilu wal maqtul, dua-duanya masuk ke dalam surga. Biasanya yang membunuh kan dia melakukan dosa. Tapi ini ternyata dua-duanya masuk ke dalam surga. Ternyata apa? Yang membunuh awalnya dia adalah kafir, yang dibunuh orang Islam. Orang Islamnya masuk ke dalam surga, mati dalam keadaan Islam. Yang membunuh yang sebelumnya kafir, dia masuk ke dalam agama Islam. Akhirnya apa? Dia pun mati dalam keadaan Islam. Jadi yang terbunuh lebih dulu mati dalam keadaan Islam. Yang membunuh yang sebelumnya dia adalah orang kafir, kemudian dia masuk ke dalam agama Islam, dia juga mati dalam keadaan Islam. Berarti yang membunuh dan dibunuh masuk ke dalam surga. Hadisnya sahih. Adapun yang kedua, Hayyun Karim. Allah Subhanahu wa taala itu malu. Disebutkan dalam hadis, malu apabila salah seorang di antara kita mengangkat kedua tangannya meminta kepada Allah, kemudian mengembalikan kedua tangannya dalam keadaan kosong. Itu Allah malu. Karena Allah SWT dialah yang maha kaya. Langit dan bumi, apa yang ada di antaranya, apa yang ada di dalam bumi adalah milik Allah. Apa sih yang diminta oleh seorang hamba? Seandainya seluruh hamba meminta kepada Allah Azza wa Jalla, apa yang ada di dalam hatinya dia minta, kemudian Allah SWT berikan, masing-masing dari mereka permintaannya tidak akan berkurang kerajaan Allah sedikit. Tidak akan berkurang. Meskipun hanya sedikit. Makanya Allah SWT Hayyun Karim. Allah SWT malu apabila seorang hamba meminta kepada Allah kemudian kembali tangannya dalam keadaan kosong. Dialah Allah SWT yang maha mengabulkan doa, mendorong kita untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti yang ada di dalam hadis pun sama. Harus kita tetapkan juga kalau memang itu adalah hadis yang sahih. Beda kalau hadisnya adalah hadis yang dhaif. Kalau hadis yang sahih, maka sikap kita sama harus kita tetapkan. Allah Subhanahu wa taala tertawa, dan tertawanya Allah tidak sama dengan tertawanya makhluk. Lalu bagaimana tertawanya Allah? Kita tidak tahu. Cuma kita yakin tertawanya Allah sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan kebesaran Allah. Tidak sama dengan tertawa yang dimiliki oleh makhluk. Jangan sampai kita, Nabi SAW mengabarkan sebuah sifat, kemudian kita mengatakan, oh tidak, siapa yang lebih tahu, Nabi SAW atau kita? Tentunya Nabi SAW yang lebih tahu. Beliau mengatakan, ana a'lamukum billah wa akhsyakum lahu. Aku adalah orang yang paling tahu tentang Allah di antara kalian, dan aku adalah orang yang paling takut di antara kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita bertentangan dengan apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak boleh kita menyerupakan tertawanya Allah dengan tertawanya makhluk. Tapi tertawanya Allah adalah sesuai dengan keagungannya. La nazidu fihi, tidak boleh kita menambah. Jangan kita kemudian, oh kalau Allah ketawa berarti Allah
demikian dan demikian, dan menambah sendiri dari diri kita, dari akal kita. Ini bukan sesuatu yang boleh kita mengarang-arang di dalamnya. Sifat-sifat Allah kita tetapkan sesuai dengan apa yang kita temukan di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya Dia memiliki tangan, dan Dia juga di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki qadam, memiliki jari, ya kita tetapkan sesuai dengan dalilnya. Jangan kemudian kita tambah-tambah dengan sifat-sifat yang lain. Oh, kalau begitu Allah memiliki sifat ini, tidak boleh. Tidak ada kias di dalam masalah ini, tidak ada analogi. Kita tetapkan sesuai dengan apa yang datang di dalam Al-Quran juga di dalam hadis Nabi SAW. Wala nufassiruhu, dan tidak boleh kita menafsirkannya, maksudnya adalah mentakwilnya. Menafsirkan tidak berdasarkan pemahaman para salaf, tidak berdasarkan pemahaman para sahabat. Misalnya apa? Tangan tadi ditafsirkan dengan tafsiran yang lain. Mereka mengatakan tangan, itu ada yang mengatakan tangan di sini artinya adalah kudrah. Tangan di sini adalah kudrah, yaitu kemampuan. Sehingga mereka ingin lari dari tasbih. Mereka ingin lari dari menyerupakan tangan Allah dengan tangan makhluk. Akhirnya mereka mengatakan, oh, tangan di sini maksudnya adalah kemampuan. Ini kalau kita teliti, menafsirkan tangan dengan cara seperti ini tidak pernah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala. Tidak dinukil dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan juga para sahabat yang lain. Tidak ada di antara mereka yang menafsirkan tangan dengan kudrah. Maka tidak boleh kita menafsirkan sendiri tangan dengan kudrah tersebut. Tidak pernah ditafsirkan oleh para salaf. Kemudian yang kedua, kalau kita ikuti makna mereka ini, bal yadahu mabsutatan. Kedua tangan Allah berarti dua kudrah Allah. Kedua tangan Allah berarti maknanya adalah dua kudrah Allah. Allah SWT bukan hanya punya dua kudrah. Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Bagaimana dibatasi dengan dua kudrah? Demikian pula di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan keutamaan bapak kita Adam alaihissalam dibandingkan iblis, Allah mengatakan, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya." Apa yang mencegahmu wahai iblis untuk bersujud dengan makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Ini Allah sebutkan dalam ayat yang lain. Apa yang mencegahmu wahai iblis untuk bersujud, maksudnya adalah menghormat kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tangan. Allah di sini ingin menyebutkan keistimewaan Nabi Adam. Bahwasanya penciptaan beliau berbeda dengan penciptaan yang lain. Allah ciptakan Nabi Adam dengan kedua tangan Allah. Adapun iblis tidak demikian. Allah ciptakan iblis seperti yang lain, mengatakan kun, jadilah, maka jadilah. Sekarang kalau ditafsirkan kudrah di sini adalah kemampuan, berarti apa yang mencegahmu wahai iblis untuk bersujud terhadap makhluk yang aku ciptakan dengan kemampuanku? Dengan kemampuanku. Maka iblis bisa saja membantah, aku juga engkau ciptakan dengan kemampuanmu ya Allah. Berarti menafsirkan, mentakwil tangan dengan kudrah ini bertentangan dengan ayat yang lain. Tidak ada jalan yang selamat kecuali mengikuti para salaf, para sahabat, yaitu kita katakan Allah SWT memiliki tangan sesuai dengan keagungannya, tidak sama dengan tangan yang dimiliki oleh makhluk. Naqifu ala ma waqafa alaihi al-Quran wa sunnah. Kita berhenti sesuai dengan berhentinya Al-Quran dan juga hadis. Kalau memang Al-Quran dan hadis menyebutkan demikian, ya kita sebutkan demikian.
Kalau Al-Quran dan hadis mengatakan tidak serupa dengan makhluk, kita katakan tidak serupa dengan makhluk. Kalau kita mengikuti Al-Quran dan hadis secara sempurna, kafah, tidak setengah-setengah, insya Allah tidak akan saling bertentangan satu dengan yang lain. Wa naqulu, dan kita mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Di sini Allah SWT di dalam surat Thaha menyebutkan bahwa di antara sifat Allah apa? Di antara sifat Allah apa? Istiwa. Di antara sifat Allah adalah istiwa. Baik. Siapa yang bisa menyebutkan bagaimana sikap kita terhadap sifat istiwa? Tadi sudah kita sebutkan faedahnya. Sekarang kita beda contohnya, tapi sikapnya sama seharusnya. Siapa yang bisa menyebutkan sikap yang benar berdasarkan kaidah-kaidah tadi? Ya, tentang tangan Allah, tentang sifat tertawa bagi Allah Azza. Ya. Fadhal. Antum. Allah beristiwa atau meninggi di atas arsy. Bagaimananya kita tidak tahu. Baik. Terus, jadi kita tetapkan Allah beristiwa di atas arsy. Tentang bagaimananya kita tidak tahu. Sesuai dengan sesuai dengan apa? Istiwa Allah sesuai dengan keagungan, ya, sesuai dengan keagungan. Coba diulangi lagi. Ya. Sesuai dengan kesempurnaannya, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Fadhal. Seperti itu. Ya, jadi apapun ayat yang antum dapatkan berupa sifat atau hadis yang berupa sifat tidak ada masalah. Allah Subhanahu wa taala dialah yang memiliki jari, Allah Subhanahu wa taala memiliki qadam. Ya, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, tidak ada masalah. Makanya dahulu para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka mendengar ayat, mendengar hadis, dan tidak ada di antara mereka yang, loh, kok seperti ini? Tidak ada di antara mereka yang mengatakan demikian. Atau bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, bagaimana Allah beristiwa? Bagaimana tangan Allah? Bagaimana kaki Allah? Tidak ada di antara mereka yang bertanya demikian. Kenapa seperti itu? Mereka sudah dididik oleh Nabi SAW untuk beriman dan meyakini Allah tidak sama dengan makhluk. Selesai. Kalau antum memahami perkara ini, berarti antum memahami sesuatu yang tidak dipahami oleh banyak orang-orang ahlul kalam. Yang mereka katanya cerdas, katanya lulusan Timur Tengah atau S3, Mesir dan seterusnya. Tapi banyak di antara mereka yang tidak memahami kaidah ini. Bahkan menganggap kita ini sebagai orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Padahal tidak ada sama sekali kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Kita tetapkan sifat-sifat tersebut sesuai dengan keagungan Allah, tidak sama dengan sifat yang dimiliki oleh makhluk. Wa man za'ama ghaira hadza fa huwa mu'attilun jahmiyun. Barang siapa yang meyakini selain ini, itu apa? Misalnya mentakwil, menafsirkan misalnya turunnya Allah maksudnya adalah turunnya malaikat. Tangan Allah adalah kudrah. Ridha Allah maksudnya adalah pahala dari Allah. Mereka mentakwil. Maka orang yang demikian adalah mu'attil. Mu'attil itu artinya orang yang mengingkari. Sadaq, benar apa yang diucapkan oleh Imam Humaydi di sini. Orang yang mentakwil berarti dia adalah orang yang mu'attil, orang yang mengingkari. Sekarang kalau istiwa, ada orang yang mentakwil istawa dengan istaula. Berarti dia mengatakan Allah tidak beristiwa, tetapi Allah itu istaula. Ketika dia mengatakan Allah tidak beristiwa, berarti dia mengingkari sifat istiwa. Nah, disitulah dia terjatuh ke dalam ta'til. Dan ta'til artinya adalah mengingkari. Berbeda dengan Ahlus Sunnah mengatakan Allah beristiwa, ya Allah beristiwa.
Kemudian Jahmiyun, dia adalah seorang Jahmi. Jahmi artinya adalah pengikutnya Jahm ibn Safwan. Jahm ibn Safwan ini adalah seorang tokoh Jahmiyah dan dia adalah pendiri Jahmiyah dan dinisbahkan firqah Jahmiyah ini kepada Jahm ibn Safwan. Apa keyakinan dia? Dia mengingkari nama dan juga sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seseorang mengatakan istawa, itu bukan istiwa, tapi istawa. Tangan itu bukan tangan, maksudnya adalah qudrah. Berarti dia telah mengikuti caranya Jahm ibn Safwan, yaitu mengingkari sifat Allah Azza wa Jalla. Dan kita tidak ingin menjadi pengikut Jahm ibn Safwan. Kita ingin menjadi pengikutnya Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat radhiyallahu taala. Nah, Al-Imam Al-Humaidi rahimahullah berkata, dan kami tidak mengatakan sebagaimana yang dikatakan kaum Khawarij. Katakan, barang siapa melakukan dosa besar, maka dia telah kafir. Tidak ada pengkafiran karena sebab melakukan suatu dosa, karena sesungguhnya kekafiran hanyalah pada meninggalkan sholat 5 waktu. Yang Rasulullah SAW bersabda, itu bukan sholat 5 waktu. Meninggalkan 5 perkara. Oh, ini terjemahan. Ada terjemahan yang salah. Nah, tidak ada pengkafiran karena sebab suatu dosa, karena sesungguhnya kekafiran hanyalah pada meninggalkan 5 perkara yang Rasulullah SAW sabdakan. Islam itu dibangun di atas 5 rukun. Bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah. Nah, permasalahan yang lain yang disebutkan di sini, wa alla naqula kama qalatil khawarij. Di antara keyakinan kita di dalam masalah pelaku dosa besar, kita tidak sependapat dengan orang-orang Khawarij. Apa ucapan orang-orang Khawarij? Man asaba kabiratan faqad kafar. Barang siapa yang melakukan sebuah dosa besar itu seperti misalnya berzina, melakukan riba, berbohong, maka ini adalah termasuk dosa-dosa besar. Kaidahnya, kalau ada sebuah dosa, di situ tersebut laknat atau langsung disebut ancaman dengan neraka, maka itu adalah dosa besar. Atau sebuah dosa yang di dunia ada hukuman secara fisik, seperti misalnya rajam atau dicambuk. Kalau ada hukuman secara fisik, maka dia pun termasuk dosa besar. Orang-orang Khawarij, mereka mengatakan barang siapa yang melakukan satu di antara dosa-dosa besar ini, faqad kafar, sungguh dia telah keluar dari agama Islam. Kita Ahlus Sunnah tidak meyakini seperti keyakinan orang-orang Khawarij. Karena ini bertentangan dengan Al-Quran dan juga hadis. Dari Al-Quran, Allah SWT mengatakan, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada dua kelompok orang-orang yang beriman saling berperang satu dengan yang lain, maka hendaklah kalian damaikan di antara keduanya. Antum tahu berperang berarti masing-masing mengangkat senjata ingin membunuh atau membunuh satu dengan yang lain. Membunuh termasuk dosa besar. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih menamakan mereka sebagai orang-orang yang beriman. Wa in ta'ifatani minal mu'minin. Kalau ada dua golongan di antara orang-orang yang beriman, meskipun mereka saling berperang satu dengan yang lain, Allah masih menganggap mereka sebagai orang-orang yang beriman. Padahal membunuh ini adalah termasuk dosa besar. Berarti orang yang melakukan dosa besar tidak sampai keluar dari agama Islam. Sehingga kita tidak setuju dengan orang-orang Khawarij. Makanya di hari kiamat kelak ada syafaat. Disebutkan dalam hadis orang yang banyak dosanya sehingga tidak tersisa di dalam hatinya kecuali
iman sebesar darrah, sebesar semut atau seberat semut. Iman yang sangat kecil, tapi ternyata dia mendapatkan syafaat. Seandainya orang yang melakukan dosa besar, habis imannya, keluar dari agama Islam, tentunya dia tidak akan mendapatkan syafaat. Tempat kembalinya adalah neraka, bukan di dalam surga. Sehingga beliau mengatakan, alla naqula kama qalatil khawarij. Kita tidak setuju dengan pendapat orang-orang khawarij. Kemudian beliau menjelaskan, wala takfira bi syai'in minadz-dzunub. Tidak ada mengkafirkan orang lain dengan sebab dosanya. Tapi bagaimana Ustaz kalau dia membunuhnya 100 kali? Meskipun dia membunuh 100 kali. Bagaimana seandainya dia melakukan riba, banyak ribanya? Meskipun dia banyak melakukan riba, itu tidak sampai mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Tetapi dosa tersebut mengurangi keimanan. Jadi sudah disebutkan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan juga berkurang. Jelas akan berkurang keimanan mereka, berkurang tetapi tidak sampai membatalkan iman. Innamal kufru fi tarkil khamsil lati qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, seseorang kufur itu kapan? Beliau menjelaskan di sini apabila dia meninggalkan 5. Maksudnya 5 di sini adalah 5 perkara yang disebutkan dalam hadis. Jadi bukan salat 5 waktu, bukan ya. Di situ terjemahan diperbaiki. Meninggalkan 5. Maksudnya disebutkan dalam hadis, buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait. Islam dibangun di atas 5 perkara. Pertama adalah 2 kalimat syahadah, yang kedua adalah mendirikan salat, yang ketiga adalah membayar zakat, yang keempat berpuasa di bulan Ramadan, yang kelima haji ke Baitullah. Ini para ulama berselisih pendapat di dalam perkara ini. Kalau masalah dosa besar, ulama ahlu sunnah, baik al-Imam Al-Humaydi, al-Imam Bukhari, Sufyan bin Uyainah dan lain-lain, mereka meyakini bahwasanya pelaku dosa besar tidak keluar dari agama Islam. Ya, pelaku dosa besar tidak keluar dari agama Islam. Itu kesepakatan ulama ahlu sunnah. Tetapi di dalam masalah orang yang meninggalkan salah satu di antara rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Maka di sini ada pembicaraan di antara para ulama. Mereka sepakat. Orang yang tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadah, jelas mereka tidak masuk ke dalam agama Islam. Itu sepakat semuanya. Meskipun dia sholat, tapi kalau dia tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadah, padahal dia mampu, maka dia tidak masuk ke dalam agama Islam. Para ulama sepakat bahwa barang siapa yang mengingkari kewajiban sholat, atau kewajiban zakat, atau kewajiban puasa, atau kewajiban haji, kalau dia mengingkari kewajibannya, mengatakan sholat tidak wajib, atau puasa Ramadan tidak wajib, maka dia telah keluar dari agama Islam. Meskipun dia melakukan sholat. Meskipun dia melakukan sholat, kalau dia mengatakan sholat tidak wajib, bahaya. Itu kesepakatan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi ketika orang yang mengaku beragama Islam tadi, dia meninggalkan disertai dengan keyakinan itu wajib, meninggalkan sholat, yakin bahwa sholat itu wajib. Dia meninggalkan puasa dan dia yakin puasa itu wajib. Cuma dia tinggalkan. Dia tidak mengingkari kewajibannya. Nah, di sini para ulama berselisih pendapat. Hanya beliau mengatakan innamal kufru bitarkil al-khams. Kekufuran itu pada ketika meninggalkan 5 perkara ini. Maksudnya adalah dengan perincian yang insyaallah akan kita sebut. Jadi ada di antara ulama Ahlussunnah ada 5 pendapat. Yang bisa menyebutkan 5 pendapat nanti kita kasih hadiah. Pendapat yang pertama, meyakini bahwasanya orang yang meninggalkan salah satu dari 4, yaitu sholat, zakat, puasa, dan haji, barang siapa yang meninggalkan selama dia masih meyakini kewajibannya, maka dia tidak kufur.
selama dia masih meyakini kewajibannya, dia tidak keluar dari agama Islam. Itu satu di antara pendapat ulama Ahlussunnah. Pendapat yang kedua, barang siapa yang meninggalkan satu dari 4 tadi, sholat, zakat, puasa, dan haji, dan dia masih meyakini kewajibannya, maka dia keluar dari agama Islam. Seandainya dia meninggalkan sholat saja, keluar dari agama Islam. Apalagi dia meninggalkan sholat, meninggalkan zakat, misalnya, meskipun dia meyakini kewajibannya. Ini pendapat kedua di antara pendapat ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Yang ketiga, meyakini seseorang kufur apabila dia meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat saja. Meskipun dia meyakini kewajibannya. Kalau dia meninggalkan sholat, maka dia keluar dari agama Islam. Seandainya dia meninggalkan zakat, enggak keluar dari agama Islam. Seandainya dia meninggalkan puasa, tidak keluar dari agama Islam. Tapi dia melakukan dosa besar. Pendapat yang keempat, seseorang keluar dari agama Islam kalau dia meninggalkan sholat atau dia meninggalkan zakat. Ya, meskipun dia melaksanakan atau meyakini kewajibannya. Yang kelima, seseorang keluar dari agama Islam kalau dia meninggalkan sholat atau dia meninggalkan zakat dan memerangi. Jadi bukan hanya tidak melaksanakan sholat, tapi dia juga memerangi pemerintah. Ketika disuruh untuk sholat, dia nggak mau, dia rela untuk perang. Ketika dia berani perang untuk membela keyakinan dia, berarti dia telah keluar dari agama Islam. 5 pendapat ini adalah pendapat ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kita tidak berbicara tentang pendapat aliran-aliran yang menyimpang. Jadi antum perlu tahu, kadang ada sebuah permasalahan di antara permasalahan akidah, para ulama Ahlussunnah berbeda pendapat di dalam permasalahan tersebut. Baik, seandainya kita mendengar sekarang ada ulama yang mengatakan orang yang meninggalkan sholat atau zakat atau puasa atau haji, meskipun dia meyakini kewajibannya, dia telah keluar dari agama Islam. Maka kita harus, oh iya, itu memang pendapat sebagian ulama. Ada di antara ulama Ahlussunnah yang mengatakan demikian. Kalau misalnya ada yang mengatakan orang yang meninggalkan sholat, meninggalkan zakat, meninggalkan puasa, meninggalkan haji, meyakini kewajibannya, dia tidak keluar dari agama Islam. Itu juga pendapat ulama Ahlussunnah. Jadi jangan mengatakan yang pertama adalah Khawarij atau yang kedua adalah orang-orang Murji'ah. Mereka mengatakan demikian, dan mereka adalah ulama Ahlussunnah, mengagungkan Al-Quran, mengagungkan hadis dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala. Dan guru kami, Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah, mengambil pendapat yang ketiga, yaitu yang mengatakan bahwasanya yang kafir adalah ketika seseorang meninggalkan sholat, meskipun dia meyakini kewajiban. Kalau dia meninggalkan sholat, dia adalah sama sekali tidak melakukan sholat, maka dia telah keluar dari agama Islam. Adapun orang yang meninggalkan zakat, maka di sana ada hadis yang menunjukkan dia tidak keluar dari agama Islam. Hadis yang di situ disebutkan bahwa orang yang tidak membayar zakat, maka di padang mahsyar dia akan disiksa oleh Allah Azza. Kalau dia tidak mengeluarkan zakat ontanya misalnya, atau zakat sapinya, atau zakat emasnya, maka akan disiksa di padang mahsyar. Dan disebutkan dalam hadis, setelahnya dia akan diperlihatkan jalan menuju surga atau jalan menuju neraka. Ketika disebutkan atau diperlihatkan jalan menuju surga atau jalan menuju neraka, menunjukkan bahwasanya perbuatan dia ini tidak sampai mengeluarkan dia dari agama Islam. Nah, kalau orang yang meninggalkan zakat saja tidak keluar dari agama Islam, kalau dia meyakini kewajibannya, apalagi orang yang meninggalkan puasa, karena puasa kedudukannya lebih bawah daripada zakat. Lalu bagaimana dengan orang yang berhaji, karena kedudukannya lebih bawah daripada zakat.
Ini yang dikuatkan oleh beliau, hafizahullah. Nah, Semuanya Ustaz. ya, Sampai selesai ya. ya. Al-Imam Al-Humaidi rahimahullah berkata, adapun 3 rukun Islam darinya yang akan disebutkan, maka tidak perlu diperdebatkan tentang kafirnya orang yang meninggalkannya, yaitu orang yang tidak bersyahadat, tidak sholat, dan tidak puasa. Karena tidak boleh mengakhirkan sedikit pun dari perkara ini, sholat dan puasa, dari waktunya, dan tidak sah orang yang mengqadha'nya dari waktunya setelah melalaikannya karena sengaja. Adapun zakat, kapan saja dia tunaikan maka sah, namun dia berdosa karena telah menahannya atau menundanya. Adapun haji, barang siapa yang telah wajib baginya dan ia mampu menempuh perjalanan untuknya, maka wajib baginya berhaji. Namun ia tidak harus melakukannya pada tahun tersebut sampai pun tidak ada jalan baginya. Kapan saja dia telah menunaikannya berarti dia telah melaksanakannya dan ia tidak berdosa karena mengakhirkannya. Tidak seperti zakat yang ia berdosa karena menundanya, sebab zakat adalah hak untuk kaum muslimin yang miskin yang ia tahan atas mereka, maka ia berdosa sampai dia menyalurkannya kepada mereka. Adapun haji adalah antara dirinya dengan Allah. Jika ia telah melakukannya, maka berarti dia telah menunaikannya. Namun jika ia meninggal dalam keadaan mendapatkan kemampuan dan dia belum melaksanakannya, maka ia akan meminta untuk dikembalikan ke dunia agar bisa melaksanakannya, dan wajib bagi keluarganya yang masih hidup untuk menghajikannya. Kami berharap hal tersebut telah dapat menunaikan kewajiban haji darinya, sebagaimana jika ia memiliki hutang lalu dibayarkan oleh keluarganya setelah ia meninggal. Nah, kemudian bagian terakhir yang disebutkan dalam kitab ini, فَأَمَّا ثَلَاثٌ مِنْهَا فَلَا يُنَاظَرُ تَارِكُهُ. Adapun 3 di antaranya, maksudnya adalah salat, puasa, dan bersyahadah. فَلَا يُنَاظَرُ تَارِكُهُ, maka tidak perlu didebat orang yang meninggalkannya. Maksudnya adalah sudah nggak perlu banyak perkara. Orang yang meninggalkan salat, meninggalkan puasa, atau tidak mau bersyahadah, maka jelas hukumnya. Li'annahu la yu'akhiru syai'un min hadza, tidak boleh mengakhirkan sedikit pun dari 3 perkara di atas. Orang kalau mau diterima ibadahnya harus bersyahadah terlebih dahulu. Jangan diakhir-akhirkan nanti. La yu'akhiru syai'un min hadza 'an waqtihi. Wala yujzi'u man qadahu ba'da tafritihi fihi 'amidan an waqtihi. Demikian pula orang yang sengaja meninggalkan salat, meninggalkan puasa dengan sengaja, maka orang yang demikian tidak sah meskipun dia mengqadha salat maupun puasa. Jadi meskipun dia mengqadha, tapi kalau dia meninggalkan salat dengan sengaja, tidak ada uzur, bukan karena ketiduran, bukan karena lupa, maka tidak ada manfaatnya dia mengqadhanya. Mengqadha ini hanya bermanfaat bagi orang yang meninggalkan sholat karena lupa atau meninggalkan sholat karena ketiduran. Itu saja. Adapun orang yang sengaja mengulur-ngulur dan sengaja dia meninggalkan sholat, maka tidak ada manfaat dia mengqadha sholat. Dan yang beliau sebutkan di sini adalah pendapat Ibnu Hazm rahimahullah. Adapun pendapat imam-imam yang lain, maka mereka memperbolehkan mengqadha. Ya, imam-imam yang 4, maka mereka memperbolehkan mengqadha. Adapun Ibnu Hazm, maka seperti yang diucapkan oleh Al-Humaidi di sini, tidak ada manfaatnya seseorang mengqadha. Kalau dia sengaja meninggalkan puasa, sengaja meninggalkan salat. Kemudian fa amma zakatu famata ma addaha ajza'at anhu. Adapun zakat, kalau tadi kan salat dan juga puasa. Kalau zakat bagaimana? Seandainya seseorang mengulur-ngulur, beliau mengatakan kalau dia tunaikan meskipun sudah terlambat, ya harusnya ditunaikan tahun ini, dia ulur sampai 2 tahun lagi. Kemudian dia membayar zakat tadi, maka itu sudah mencukupi.
Wa kana athiman fil habs. Tapi di waktu yang sama dia berdosa. Kenapa dia berdosa? Karena dia menahan. Karena kewajiban dia adalah sudah tertentu. Tapi kalau dia akhirkan, maka dia berdosa karena dia menahan sesuatu yang harus dia tunaikan. Itu tentang masalah haji. Masalah apa? Masalah zakat. Wa ammal hajju faman wajaba alaihi. Adapun haji, maka barang siapa yang memiliki kewajiban haji, dia punya kesehatan, dia punya kemampuan harta, wa wajada sabila ilaih, dan dia menemukan jalan menuju ke sana, yaitu menemukan jalan untuk bisa ke Mekah, sehat dan dia punya harta, wajaba alaihi, maka wajib baginya untuk berhaji. Wala yajibu alaihi fi 'amihi dzalik, dan tidak diwajibkan di tahun itu, artinya tidak harus dia melakukan haji di tahun itu. Menurut beliau, boleh dia mengakhirkan. Jadi menurut beliau, seandainya seorang punya kewajiban haji, tidak harus dia bersegera, tetapi boleh dia mengakhirkan setahun lagi, 2 tahun lagi. Hatta la yakuna lahu minhu bud, kecuali memang keadaannya mengharuskan dia untuk berhaji tahun tersebut. Tapi kalau keadaannya longgar, mata addahu kana muaddiyan wa lam yakun athiman fi ta'khirihi idza addah. Kapan saja dia lakukan haji tersebut, maka dia telah melaksanakan dan dia tidak berdosa ketika dia mengakhirkan ibadah haji. Jadi menurut Al-Humaydi, orang yang berhaji boleh menunda. Ya, tidak diharuskan seseorang berhaji tahun ini, meskipun dia punya kemampuan tahun ini. Tapi orang yang membayar zakat tidak boleh menunda. Seandainya dia tunda, maka dia berdosa, meskipun dia sah. Sah, seandainya dia tunda, orang yang membayar zakat 2 tahun lagi, 3 tahun lagi sah. Tetapi dia berdosa karena dia menahan zakat tersebut. Adapun haji maka tidak sampai berdosa. Dan ini pendapat Al-Humaydi dan pendapat ulama-ulama yang lain atau sebagian ulama yang lain. Haji pun harus dilaksanakan secara segera. Jadi orang kalau sudah punya kemampuan, maka segera dia berhaji. Bagaimana seandainya antri? Sekarang dia mulai antri. Ya, mulai sekarang dia antri. Jangan dia tunda-tunda untuk mendaftar hajinya. Kama kana athiman fi zakat, sebagaimana dia berdosa di dalam zakat. Karena kalau dalam zakat tadi menunda dia berdosa. Lianna zakata haqqun li muslimina masakina. Karena zakat itu beda dengan haji. Zakat itu hak, uang yang merupakan uang zakat yang masih ada pada diri kita, itu bukan uang kita sebenarnya. Jadi misalnya kita punya uang 100 juta. Kemudian datang waktu zakat. 2,5% dari 100 juta itu bukan uang kita. Itu adalah hak orang-orang miskin. Nah, kalau masih di tempat kita, itu menjadikan harta kita tidak berbarokah. Kalau kita tahan, padahal itu adalah uang orang lain, maka kita berdosa. Itu adalah hak kaum muslimin yang masakin. Habasahu alaihim, yang dia tahan dari mereka. Fakana athiman hatta wasala ilaihim. Maka orang tersebut yang punya uang tadi, status dia masih sebagai orang yang berdosa sampai harta orang miskin tadi sampai kepada mereka. Jadi kalau masih pada diri kita, ya kita berdosa. Wa ammal hajju fakana fima bainahu wa baina rabbih idza addahu faqad adda. Adapun haji, maka itu adalah antara seseorang dengan Allah. Kalau zakat kan ada hak manusia. Tapi kalau haji adalah antara seseorang dengan Allah. Kalau dia sudah laksanakan, ya sudah. Wa in huwa mata wa huwa wajidun mustati'. Seandainya dia punya kemampuan untuk berhaji, kemudian dia meninggal dunia, walam yahud, kemudian dia tidak berhaji, sa'ala raj'ata ila dunya an yahud. Beliau menyebutkan, maka dia di alam barzakh akan meminta kepada Allah untuk kembali ke dunia untuk melakukan haji. Nah, ini yang seperti ini tentunya perlu dalil khusus. Tapi secara umum, orang yang dia bermudah-mudahan di dunia, ya dia tidak
bersungguh-sungguh dalam beramal soleh, dia akan menyesal. Dia tidak akan menyesal, akan meminta dan berangan-angan seandainya dia kembali ke dunia untuk beramal meskipun hanya satu sujud saja. Ya, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Munafiqun di akhir, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Dia ketika sakaratul maut dan meninggal dunia meminta kepada Allah supaya diakhirkan meskipun hanya sebentar. Untuk apa? Fa asaddaq, untuk bersedekah. Dan jadilah aku termasuk orang-orang yang saleh. Secara umum orang yang mereka bermudah-mudahan tidak beramal soleh di dunia, dia berangan-angan seandainya mereka kembali ke dunia untuk beramal. Wa yajibu li ahlihi an yahujju anhu, dan wajib bagi keluarganya untuk menghajikan. Jadi kalau orang tadi wajib untuk berhaji, kemudian dia meninggal dunia, meninggalkan harta, maka kewajiban keluarganya untuk menghajikan orang tadi dengan harta orang tadi. Ya, dia punya uang, ditinggalkan, maka keluarganya yang menghajikan. Wa narju an yakuna dzalika muaddiyan anhu, dan kita berharap semoga kalau itu dilakukan berarti dia sudah berlepas diri, dia sudah melaksanakan kewajibannya. Kama law kana alaihi dainun faqudhiya anhu ba'da mautihi, seperti kalau dia punya hutang. Kalau dia punya hutang, kemudian dibayarkan hutangnya oleh keluarganya, maka selesai. Ya, dia tidak punya tanggungan lagi. Nah, masalah haji itu juga demikian. Dianggap bahwasanya dia punya hutang, ya dia punya kewajiban, kemudian dia terlanjur meninggal, maka keluarganya yang menghajikan orang tersebut. Tammatir risalah walhamdulillahirabbil alamin. Demikian selesai kitab ini dan segala pujiannya lah milik Allah Rabbul Alamin. Kita telah menyelesaikan dengan taufik dari Allah SWT dan kemudahannya sebuah kitab yang sangat bermanfaat yang ditulis oleh salah seorang di antara ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kita berdoa semoga Allah SWT membalas beliau dengan balasan yang lebih baik dan menjadikan ilmu yang kita dapatkan dari beliau adalah ilmu yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Nah, Ya, alhamdulillah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan kepada Ustadz atas pemaparannya. Untuk selanjutnya akan ada rangkuman kembali oleh Mas Trisno dalam bahasa Jerman. Es gibt gleich eine kurze Zusammenfassung auf Deutsch von Bruder Trisno. Ini juga. Ya, dua-dua. Dua-dua. So, Bismillah. Die Fortsetzung des zweiten Teils von unserem Kitab Usul Sunnah von Sheikh Al-Humaydi. Wir fangen an jetzt bei dem zweiten Teil mit dem Prinzip, die Festlegung der Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala. Allah hat Namen und Eigenschaften. Hier ist wichtig zu wissen, dass Eigenschaften von Allah hat aber keinen Vergleich zu ihrem Geschöpfe oder Erschaffenen. Eigenschaften von Allah ist einzigartig. Es ist nicht dieselbe, wie wir jetzt haben. So, in diesem Buch ist es so, wir glauben, all die Eigenschaften, die im Koran und in Hadithen erwähnt werden, wie zum Beispiel, die Juden sagt, die Hand Allahs ist gefesselt. In der Surah Al-Ma'idah, Vers 64. Oder, und die Himmel werden mit seiner rechten Hand zusammengerollt. Das heißt, aus diesen Versen wissen wir, dass Allah zwei Hände haben. Es ist so, es gibt Leute, die Gruppierungen, die sagen, das kann nicht sein. Unser Gott Allah kann nicht sein, dass er Hände hat oder dass er irgendwelche Eigenschaften hat.
Nein, das ist nicht so beim Islam. In Ahl Sunnah ist es so, wir müssen jetzt glauben, was im Koran und in Hadith steht. Wenn der Koran sagt, Allah hat Hände, dann glauben wir, dass es Hände von Allah ist. Wir dürfen nicht ablehnen oder wir dürfen nicht interpretieren. Es gibt Leute, die sagen, ja, nein, das ist keine Hand, keine Hände. Das heißt also, wir müssen es interpretieren mit Macht oder sowas. Ne? Nee, so ist der Ahl Sunnah nicht. Genauso in diesem Buch, der Lehrer von Imam Bukhari sagt, Hände von Allah ist Hände von Allah. Weil es so steht im Koran. Wir dürfen nicht anders interpretieren oder ablehnen. Was wir nicht machen dürfen, ist, wir dürfen keinen Vergleich machen. Das heißt, die Hände von Allah ist nicht dieselbe wie die Hände von Geschöpfen oder Menschen oder was weiß ich, Affe oder sowas Ähnliches. Unsere Hände, Menschen und die Hände von Affen, die sind auch nicht gleich, die sind nicht vergleichbar. Geschweige denn die Hände von Allah. Die Hände von Allah wissen wir nicht. Das heißt, was wir nicht erlauben ist, wir dürfen nicht fragen nach, wie sieht es aus, wie sehen die Hände aus. Das Wort wie dürfen wir nicht, weil wir Menschen, wir haben begrenzte Kapazität im Gehirn. Wir können nicht analysieren oder rein interpretieren oder sich vorstellen, wie die Hände von Allah aussehen. Das können wir nicht machen, weil wir sowas nicht sehen. Und das Problem ist bei uns, oder beziehungsweise bei den einigen Menschen, wir vergleichen mit dem, was wir bis jetzt gesehen haben. Wir haben gesehen, die Hände von Menschen sind so. Und dann, wenn wir sagen, oh, Allah hat Hände, das heißt, müssen sie so sein. Nein, das ist nicht. Allah hat Hände, aber die sind nicht vergleichbar mit uns. So wie im Koran steht, Laisa kamislihi shay'un wa huwa sami'ul basir. Das heißt, nichts ist ihm gleich und Allah Allhörende und Allsehende. Das ist ganz klar. Nichts ist ihm gleich. Keiner ist vergleichbar mit Gott, mit Allah. Und Allah ist Allhörende. Er kann alles hören. Und Allsehende. Der kann alles sehen. Im Verborgenen. Unter der Erde. Über den Himmel. Wie auch immer. Er kann alles sehen. So, das heißt also, Allah kann hören. Allah kann sehen. Menschen können hören. Menschen können sehen. Sind sie vergleichbar? Nein. Also Allah kann hören, aber viel mehr als das, was wir Menschen hören. Allah kann viel mehr sehen, als was wir Menschen sehen. So, aber die anderen Gruppierungen, die Meinungen, die in die Irre gelaufen sind, quasi, die lehnen quasi die Eigenschaften ab. Die sagen, es ist unmöglich, dass Allah Hände hat, es ist unmöglich, dass Allah Augen hat, es ist unmöglich, dass es Allah quasi, die Eigenschaften von Menschen sowie Augen und so weiter hat. Und das ist nicht richtig, weil mit den Einstellungen werden sie praktisch alle Eigenschaften von Allah ablehnen, die in dem Koran ganz eindeutig stehen oder in den Überlieferungen. Das ist genau die Widerlegung oder Bestätigung, was die richtige Islam-Einstellung in Bezug auf Eigenschaften von Allah ausgelegt ist. Ne? Und das ist sehr, sehr wichtig, weil heutzutage gibt es viele verschiedene Strömungen und Meinungen, die sagen, nee, das kann nicht sein, durch diese ganze philosophische Überlegungen und so weiter und so fort. So, was die da machen, was sie Fehler gemacht haben, ist, die interpretieren halt alle Eigenschaften mit anderen Bedeutungen. Zum Beispiel Hände, oh nein, Hände heißt es Macht, zum Beispiel. Oder Istiwa. Istiwa ist sowas ähnlich wie, also Istiwa ist da erhoben, über den Thron, über den Reich erhoben. Das heißt also, Allah nimmt seinen Platz über den Thron. Über den Thron heißt das über den ganzen Geschöpfe, ganz oben. Und wie ist Allah da oben erhoben? Weiß man nicht, weiß keiner. Wir müssen auch glauben, dass Allah über unserem
Geschöpfe. Und die anderen Strömungen, die lehnen das ab und ich sage, nein, 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 das kann nicht sein, dass jemand, wenn Allah nimmt seinen Platz über den Thron, das heißt, es ist so wie Geschöpfe. Das ist nicht möglich. Und das ist falsch. Und stattdessen interpretieren sie diese Istiwa auf Arabisch, erhoben über den Thron, das interpretieren sie so als Herrscher über den Reich. Aber das ist nicht richtig. Weil der Herrscher ist ja quasi, wenn der Herrscher ist, quasi, was war das davor? Weil in dem Koran steht, Allah hat Himmel und Erde 6 Tage erschaffen und danach geht er über den Thron hinaus. Na, wenn das als Herrscher quasi übersetzt wurde, dann könnte man auch fragen, was war davor? Wer war der Herrscher davor? Das ist natürlich falsche Interpretation in dem Fall. So, das heißt also, Eigenschaften Allah ist zum Beispiel Lachen, Sehen, Hören, alles, was im Koran, in Hadith so stehen, das müssen wir glauben. Wir dürfen nicht ablehnen, wir dürfen nicht interpretieren und wir dürfen nicht fragen, wie das aussieht, weil wir können uns nicht vorstellen, wir sind nicht in der Lage, sich zu vorstellen. Einfach glauben. Okay, hebben jullie dat begrepen? Die Freunde aus Amsterdam, ich hoffe, die können verstehen. So, und dann die nächste ist Kapitel der Unterschied zwischen Ahlus Sunnah und Khawarij. Das ist ganz wichtig, weil der Khawarij ist auch hier, existiert auch noch. Ja? Die sind die extremen Leute, die denken, dass die Leute, die große Sünde machen, die sind Kuffar, die sind ungläubig. Ja, natürlich, wir wissen ja, was für Handlungen sie haben, was sie taten und so weiter. Falls die Leute große Sünde begehen, die werden als Ungläubige abgestempelt und dann können sie alles machen mit dem, was sie wollen. Und das ist natürlich, die behandeln es nicht mehr als Muslime und das ist natürlich gefährlich. Aber wir wissen ja aus Medien, die falschen Strömungen, die rechtsradikalen, die radikalen Leute quasi, ja, die sagen, ja, die sind Ungläubige, die Leute, die begehen, oder die Regierungen, die quasi keine Islam praktizieren und so weiter und so fort, die werden als Ungläubige abgestempelt. Und das sind die gefährlichen Strömungen. Den nennt man Khawarij. Dieses Khawarij ist sehr gefährliche Leute. Und bei dem Ahlus Sunnah wal Jama'ah, es ist nicht so. Die Leute, die große Sünde machen, die gehören nicht zu den Ungläubigen, die sind Muslime. Aber die begehen nur große Sünde. Ja, aber keine Ungläubigen. Im Gegensatz dazu, bei einem Ahlus Sunnah, derjenige, der Islam verlässt oder verlassen könnte, ist jemand, der eine von diesen 5 Säulen nicht akzeptiert oder nicht macht. Also hier in der Übersetzung von diesem Textbuch gibt es einen Fehler. Das sagt er hier, der Ungläubige liegt nur im Verlassen des 5-maligen Gebets. Das ist natürlich falsch. In der Übersetzung richtig wäre dann gemeint ist die 5 Säule. Und zwar die Glaubensbekenntnis, Salat, also Gebet verrichten, Zakat, Almosensteuer bezahlen und Fasten im Ramadan und dann Pflicht der Hajj. Es gibt hier natürlich 5 unterschiedliche Meinungen von Ahlus Sunnah wal Jama'ah Gelehrte. Es gibt hauptsächlich geht es so, dass die Leute, die sind nur ungläubig, wenn eine von diesen 4 Handlungen nicht macht, obwohl er verpflichtend glaubt. Das heißt also, wenn zum Beispiel jemand, der nicht Salat macht, aber die Salat verlässt, obwohl das Pflicht ist, obwohl er es glaubt, dass es Pflicht ist quasi, das gehört zu den Unglauben. Die Mehrheit
der Gelehrte ist so, dass wenn jemand Salat verlässt, absichtlich quasi, dann gehört zu den Unglauben. Obwohl derjenige glaubt, dass das verpflichtend ist. Das ist die Mehrheit der Ahl-Sunnah. Genau, und dann Imam Al-Humaydi hat ja auch gesagt hier, die 3 Säulen des Islam, die unten hier genannt werden, unter denen gibt es keinen Streit darüber, ob derjenige, der sie verlässt, ungläubig sind. Die sind jemand, der keine Glaubensbekenntnis macht, also nicht Shahada, und kein Gebet verrichtet und kein Fasten. Ja. Es gibt aber noch einen Punkt zu dem Almosensteuer, Zakat in dem Fall, ja, auf Arabisch. Die Person, was die Zakat betrifft hier, ja, so ist es jederzeit gültig, wenn sie gezahlt wird. Jedoch ist die Person sündig, wenn sie zurückhält, verzögert. Das heißt also, wenn nach dem Eid al-Fitr, nach dem Ramadan, normalerweise zahlt man auch Zakat, Almosensteuer. So, das ist auch verpflichtend und es ist auch, da muss zeitgerecht quasi bezahlt werden. Wenn das nicht macht quasi, oder wenn es ablehnt, überhaupt gar nichts macht und so weiter, dann ist es Sünde. Weil darf nicht verzögert werden. Aber beim Hajj, es ist nicht so. Beim Hajj, bei der Pilgerfahrt ist es nicht so. Man kann auch diese Pflicht verzögern. Nicht in dem gleichen Jahr, sondern vielleicht im nächsten Jahr. Je nachdem, was man in einer Situation hat. Körperlich und finanziell. Ne? Und bei Almosensteuer ist es so, es ist sündig, wenn er verzögert ist, weil das, was wir an Zakat zahlen müssen, das gehört uns nicht, sondern die gehört den armen Leuten. Das heißt also, wir dürfen diese Sachen nicht verzögert bezahlen. So, das ist der Unterschied zwischen Zakat, Almosensteuer und der Hajj. Ja, mit diesen beiden Kategorien Zakat und Hajj hat der Ustad hier neben mir das Buch als Ganze abgeschlossen und in der Hoffnung, dass wir alle, inshallah, das Nutzen davon nehmen und ja, intensiv mit uns selber quasi reflektieren und ins uns hinein selber gucken, quasi, wo wir sind und mit bestem Wissen und Gewissen die Inhalte nochmal vertiefen. Ich denke, das wäre alles von mir. Ja. Vielen Dank. Maghrib jam berapa? Maghrib. Maghrib jam 16.45. Oh, noch eine Stunde. Das ist setengah jam. Aha. Ya? Itu apa? Ya, cari mana udah? Berapa pertanyaan? Ada 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum masuk ke sesi tanya jawab, insya Allah ada kuis lagi untuk para akhwat. Insya Allah ada 3 pertanyaan. Mungkin panitia bisa membantu untuk menunjuk dan untuk ini ya, mikrofon juga. Ya. Pertanyaan yang pertama, sebutkan nama kelompok yang mengatakan atau mengkafirkan pelaku dosa besar.
Nah, akhwat dulu, akhwat. Demon, nah. Demon. Akhwat bahasa Jermannya, Demon. Also, für die Schwester. Ja, Schwester. Baik. Jawabannya Khawarij. Al-Khawarij. Allah, barakallahu fiik. Baik. Sebutkan 3 di antara 5 pendapat ya ulama-ulama Ahlussunnah di dalam masalah orang yang kufur karena meninggalkan satu di antara 4 rukun Islam dengan disertai keyakinan kewajiban dari rukun Islam tersebut. 3 saja. Ya, yang pertama meyakini bahwa orang yang meninggalkan salah satu dari 4 selama masih meyakininya itu tidak kufur. Ya. Dan yang kedua meninggalkan salah satu dari 5 dan masih meyakini kewajibannya sudah dianggap kufur. Dan yang ketiga meyakini meninggalkan sholat maka keluar dari Islam. Masya Allah, barakallahu fiik. Baik. Baik. Satu lagi. Satu lagi. Baik. Tadi kita sebutkan atau disebutkan oleh Imam, wa man za'ama ghaira hadza fa huwa mu'attilun jahmiyun. Wa man za'ama ghaira hadza fa huwa mu'attilun jahmiyun. Artinya apa? Cepetan. Wa man za'ama ghaira hadza fa huwa mu'attilun jahmiyun. Diulang. Wa man za'ama ghaira hadza fa huwa mu'attilun jahmiyun. Yang kalau tidak mengikuti seperti yang Maka dia termasuk pemahaman jahmiyah. sebelumnya, jangan langsung akhirnya. Sebelumnya mu'attilun menolak. Ahsan. Barang siapa yang meyakini selain ini, maka dia adalah mu'attil, orang yang menolak, jahmiyun, dan dia adalah pengikut Jahmi bin Safwan. Baik. Sudah. Tiga. Sudah. Nah. Afwan, untuk yang stiker tadi sudah dikasih semuanya yang ibu-ibu? Masih belum. Sudah dapat semuanya yang ini yang ikut HSI? Kalau bisa lah. Ada yang belum dapat? Berapa orang? 5. Enggak, itu berapa? 1. Satu. Masih ada. Sudah. Satu, dua, tiga, empat, lima. Yang belum dapat, yang bawa-bawa anggota HSI, baik yang mantan maupun yang masih aktif. Ada yang belum dapat? Hah? Sudah. Semua. Yang lain daftar dulu. Antum belum dapat? Yang lain daftar dulu. Bisa daftar di hsi.id. Sudah benar. Nggak ada yang lain? Baik. Karena pernah ada orang yang datang ke Ana, dia dapat hidayah karena dia melihat stiker Ana. Insyaallah. Ya, karena dia ikut kajian mungkin belum tahu. Terus dia penasaran, ini Ustaz kok nempel stiker di situ apa maksudnya? Akhirnya dia browsing, nyari-nyari, terus ikut HSI. Dapat hidayah dari situ. Insyaallah. Subhanallah. Ana juga nggak nyangka ya, dari stiker ada seorang yang dapat hidayah. Mungkin antum tempel di mana gitu ya, di atas genteng, di mobil.
Siapa tahu ada yang dapat hidayah. Tukang gentengnya. Nah, Baik, insyaallah. Oke, kita akan masuk ke sesi tanya jawab sesuai yang sudah disampaikan sebelumnya. Sudah banyak pertanyaan yang masuk melalui Slido. Ini insyaallah akan ada pertanyaan yang dipilih. Ini ada pertanyaan pertama. Pertanyaan tentang iman, kapan batasan arti dari kata tidak bermanfaat dengan bid'ah? Karena bid'ah jelas masuk neraka. Ini mungkin dari bab kedua. Imam Al-Humaydi di sini mengatakan wala yanfa'u, tidak bermanfaat. Kemudian ada yang perkataan terkait apabila melakukan amalan yang tidak dicontohkan oleh sunnah, apakah dia tertolak saja, amalannya tidak diterima, atau jika dikerjakan ia mendapat dosa? Jika melakukan amalan yang tidak bermanfaat, jadi bahwa raddun, apakah itu amalannya hanya tidak bermanfaat saja, artinya tidak diterima, atau juga mendapat dosa jika dikerjakan? Nabi SAW mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada contohnya dari kami. Nabi SAW tidak pernah mengajarkan baik dengan lisan beliau atau mencontohkan dengan perilaku beliau seperti orang yang melakukan sebuah puasa dan tidak ada dalilnya. Kita tahu yang ada dalilnya adalah puasa Senin Kamis, puasa Nabi Dawud, puasa Ashura, puasa Arafah. Dia berpuasa, misalnya sekarang kita di bulan Rajab. Ya, dia meyakini bahwasanya puasa di hari yang pertama di bulan Rajab pahalanya demikian dan demikian. Orang yang berpuasa di hari yang kedua di bulan Rajab maka pahalanya demikian dan demikian. Padahal tidak ada dalil yang sahih dari Nabi SAW. Maka amalan tersebut tertolak, tidak mendapatkan pahala. Meskipun dia melakukannya dengan ikhlas, kalau memang tidak ada contohnya dari Nabi SAW, maka amalan tersebut tertolak. Nah, kemudian tentang amalan yang tidak bermanfaat, kalau yang dimaksud adalah amalan yang mubah, sesuatu yang boleh, tapi dia tidak ada manfaatnya, baik secara dunia apalagi secara agama, maka ya dia adalah sesuatu yang mubah. Dia tidak berdosa dan dia tidak mendapatkan pahala. Apakah dia termasuk orang yang rugi? Kita katakan rugi. Kenapa? Karena seharusnya waktu tersebut dia bisa gunakan untuk mendapatkan pahala, dan waktu tidak akan kembali. Dan waktu terus berjalan. Dia adalah orang yang rugi. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Tapi tidak sampai dia berdosa. Dia rugi tapi tidak sampai berdosa. Wallahu taala a'lam. Nah. Baik, untuk yang selanjutnya Ustadz mohon berikan nasihat kepada kami yang sedang merantau di Eropa agar tetap istiqomah. Barakallahu fikum, para ikhwah dan juga para akhwat sekalian. Pertanyaan yang sangat bagus. Sebagaimana kita tahu bahwa iman yang Allah SWT berikan kepada kita masing-masing ini adalah perbendaharaan harta yang tidak bisa diukur dengan dunia. Iman yang ada dalam diri kita menunjukkan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin mencintai kita. Karena nikmat ini tidak Allah berikan kepada sembarang orang. Dunia Allah SWT berikan kepada siapa saja, sebagaimana antum tahu. Orang di luar Islam pun diberikan mereka harta, diberikan mereka kemajuan. Tapi untuk nikmat iman dan juga Islam, Allah SWT tidak berikan kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai. Maka kita bersyukur Allah SWT memilih kita, memilih hati kita di antara hati-hati manusia
untuk meyakini bahwasanya Allah SWT dialah Rabbul Alamin, bahwasanya dialah yang berhak untuk disembah, dan bahwasanya Rasulullah beliau adalah seorang utusan Allah yang diutus kepada kita dengan membawa syariat ini. Maka tentunya kalau itu adalah nikmat besar dari Allah SWT kepada kita semuanya, kita harus jaga. Kita harus menjaga bagaimana supaya seseorang tetap istiqamah sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia membawa Islam dan juga iman. Bagaimana cara menjaganya? Tadi sudah kita pelajari bersama, iman bertambah dengan ketaatan. Di negara Islam saja kita harus menjaga keimanan kita. Padahal di situ banyak orang Muslim, banyak masjid, banyak kajian. Setiap hari kita melihat aktivitas Islamiyah. Lalu bagaimana dengan seseorang yang tinggal di sebuah negeri yang sebagian besar penduduknya adalah non-Muslim dan tersebar syubhat dan juga syahwat yang sewaktu-waktu bisa menggelincirkan seseorang dari keimanan. Tentunya dia harus lebih ekstra lagi, lebih sungguh-sungguh lagi untuk menjaga keimanan dia. Bagaimana caranya? Memperkuat akidah, memperkuat tauhid. Jangan sampai luntur akidah yang kita miliki. Harus kita pertahankan dan sebisa mungkin kita tambah. Dan di antara cara yang paling baik untuk menambah keimanan kita, keyakinan kita adalah dengan menghadiri majelis ini. Apa yang antum lakukan sekarang ini? Maka ini di antara usaha kita, bagaimana kita mempertahankan akidah di dalam diri kita masing-masing. Bagaimana kita bisa menambah keyakinan kita. Maka tambahlah dan berusahalah untuk tetap dan konsisten di dalam bermajelis ilmu, baik secara offline maupun secara online. Secara offline, alhamdulillah di Belanda ada Ustaz Agus, di Jerman, dan jaraknya tidak jauh dari Belanda juga, saling bertawun satu dengan yang lain. Kalau memang ada di sana kajian-kajian offline, Masya Allah. Dan kalau tidak bisa, maka alhamdulillah di sana ada wasilah secara online yang bisa digunakan oleh seseorang. Dan tidak harus ustadznya di sini, bisa di Indonesia, bisa di Saudi. Seorang berusaha untuk menjaga keimanan dengan menuntut ilmu agama. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, mencari ilmu di dalamnya, maka Allah SWT akan mudahkan jalan dia menuju surga. Alhamdulillah, sekali lagi kita berusaha untuk memfasilitasi saudara-saudara kita yang tidak bisa offline, maka bisa menggunakan berbagai program belajar jarak jauh. Dan insya Allah di Jerman, menurut data yang ada sekarang ini, di ASI ada 111 peserta aktif yang belajar di ASI. Ada 111 dan sebenarnya tidak semuanya hadir pada kesempatan kali ini karena mungkin jarak yang lumayan jauh. Cuma antum bisa manfaat. Di Belanda ada 60-an. Ya, di Jerman ada 111. Dan insyaallah kita membuka pendaftaran ini setahun 2 kali. Untuk yang tahun sekarang ini sudah mulai belajarnya. Sebentar lagi ya, besok ya. Besok mulainya. Dan untuk saat ini anggota aktif kita secara keseluruhan sudah 157.000. Ya, 157.000. Dan alhamdulillah dari berbagai kalangan dengan berbagai status, umur, bahkan ada yang umurnya lebih dari 80 tahun. Ada yang lebih dari 80 tahun. Kemudian ada yang
yang masih belum balik juga ada. Umur 10 tahun ada juga yang juga ikut belajar. Karena memang kita sampaikan dengan bahasa yang mudah dan secara singkat, secara ringkas, sehingga siapapun insya Allah bisa mengikuti kajian ini. Alhamdulillah kita mendengar dari sebagian ikhwah testimoninya, dan mereka juga banyak mengambil manfaat, dan dari dasar mereka bisa memahami agama Islam. Maka kita berharap tentunya yang ada di sini para ikhwah dan yang lain bisa saling menyampaikan satu dengan yang lain. Kemarin kita ketemu dengan sebagian bapak-bapak yang kerja di KBRI di Berlin ya. Ikut sholat Jumat, kemudian setelah sholat Jumat beliau datang menyampaikan, mengenalkan diri, kemudian menyampaikan kalau istri saya ikut, ya, istri beliau ikut juga. Jadi dia sengaja menyampaikan kepada istrinya, nanti ada Ustaz Abdul Hora yang isi di khutbah Jumat di Al-Falah, ya, dia datang dan menyampaikan. Nah, ini nggak ada halangan bagi kita untuk belajar, meskipun antum di sini. Nah itu sekali lagi, apalagi belajar akidah, kita di HSI fokus belajar akidah untuk reguler. Antum akan belajar akidah tauhid dari dasar. Meskipun orang benar-benar awal, dia baru belajar agama, dia bisa. Ini sangat penting, antum bisa tularkan itu kepada orang lain, bisa tularkan kepada anak antum, kepada istri antum. Dan itu adalah di antara usaha kita untuk menjaga akidah, menguatkan akidah. Kemudian yang kedua, kita berusaha untuk bergabung dengan teman-teman. Ya, kita berada di tempat yang jauh, tapi di sini ada kaum muslimin, apalagi yang berasal dari negara kita, maka jangan kita memisahkan diri. Sering kita bertemu dengan mereka, ya meskipun kumpul-kumpul, ya makan-makan, ya, tapi ini di antara hal yang menjaga diri kita. Jangan sampai kita lost kontak, ya, kemudian menghilang, lebur dengan keadaan dan juga lingkungan. Seorang bisa kuat ketika dia bersama dengan orang lain. Tapi kalau dia sendiri, mengasingkan, tidak mau berhubungan dengan teman-temannya, maka dikhawatirkan setan akan menggoda dan menjadikan dia terjerumus ke dalam perkara yang besar, di dalam penyimpangan. Nah, itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, mungkin pertanyaan terakhir karena keterbatasan waktu. Azan maghrib sekitar jam 16.45. Jadi mungkin yang lain bagi yang ingin wudhu mungkin sudah bisa bersiap-siap. Kemudian sebelumnya pertanyaan terakhir, jika Allah sudah menentukan seseorang masuk surga atau neraka, untuk apa manusia beramal dan berdoa? Pertanyaan ini pernah disampaikan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala. Jika Nabi SAW mengabarkan tidak ada di antara kalian kecuali sudah ditentukan surga dan juga nerakanya. Maka sebagian sahabat bertanya, ya Rasulullah, fimal amal? Wahai Rasulullah, kalau demikian apa untuk beramal, atau apa manfaat beramal? Kenapa kita beramal soleh kalau demikian? Kenapa kita sholat, kenapa kita puasa, kenapa kita zakat, kalau memang semuanya sudah ditentukan? Maka dengarkanlah ucapan Nabi SAW, dan ini adalah jawaban untuk pertanyaan ini. Beliau SAW mengatakan dengan satu barisan, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Hendaklah kalian tetap beramal. Hendaklah kalian tetap beramal. Karena tadi adalah bisikan dari syaitan. Yang menyuruh kita untuk berhenti beramal itu adalah bisikan dari syaitan. I'malu, tetaplah kalian beramal. Jangan tinggalkan amal. Salat, tetap salat, berpuasa, baca Al-Quran, terus beramal. Fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu, maka masing-masing akan dimudahkan untuk melakukan apa yang diciptakan untuknya. Masing-masing akan dimudahkan untuk melakukan sesuatu yang dia diciptakan untuknya. Kalau memang seseorang sudah ditulis dia penduduk surga, maka akan dimudahkan untuk melakukan amalan penduduk surga. Misalnya, dijadikan dia sebagai seorang muslim.
ya ada orang Jerman, masya Allah, masuk ke dalam agama Islam. Padahal sekitarnya para orang yang bukan muslim, tapi Allah kehendaki kebaikan. Barang siapa yang sudah ditentukan oleh Allah masuk ke dalam surga, akan dimudahkan untuk melakukan sesuatu yang merupakan sebab masuk ke dalam surga. Dijadikan dia mungkin menikah dengan orang Indonesia muslimah, didakwai kepada Islam, akhirnya masuk ke dalam agama Islam. Akan Allah mudahkan jalannya. Kemudian Allah misalnya datangkan mungkin seorang dai yang ke tempat dia, sementara kebanyakan adalah bukan orang Islam. Allah akan mudahkan cara untuk bagaimana dia masuk ke dalam surga, sehingga kita tetap beramal. Masing-masing dari kita sudah ditentukan dan kita husnudzan kepada Allah. Berarti Allah SWT menghendaki kebaikan bagi kita semuanya. Jadikan kita sebagai seorang muslim, lahir di tengah-tengah orang Islam, kemudian dimudahkan kita untuk membaca Al-Quran, menghadiri majelis ilmu, husnudzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ya, Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan demikian selesai rangkaian kajian kita hari ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz membawa manfaat bagi kita dan Allah mudahkan kita untuk beramal. Jazakallah khairan kepada Ustadz atas kehadirannya, atas waktunya, atas ilmunya. Dan mudah-mudahan kita bisa kembali hadir di kajian beliau di kesempatan berikutnya karena kehadiran beliau sangat kita nanti-nantikan di sini. Kemudian selanjutnya juga jazakumullah khairan kepada para panitia yang telah mengalokasikan waktunya, tenaganya dan hartanya untuk menyelenggarakan acara ini, dan juga dukungan dari tim ikhwah Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdul Roy, kemudian Euro Muslim, Jerman Mengaji, Muslim Road, dan Kajian Muslim Road atas dukungannya. Kemudian juga kepada hadirin di sini yang telah sama-sama juga berkontribusi atas terselenggaranya acara ini, dan juga terakhir saya secara pribadi selaku moderator dan juga mewakili panitia memohon maaf atas kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan untuk Ustadz dan para hadirin sekalian. Dan setelah ini insya Allah kita akan bersiap-siap untuk sholat maghrib. Jadi mohon bantuannya juga untuk mengkondisikan, untuk mungkin bantu-bantu membersihkan tempat sholat. Dan bagi para ikhwah, terutama para ikhwan ya, yang masih punya waktu, maka mohon bantuannya untuk beres-beres juga setelah sholat maghrib. Karena di belakang masih ada yang mungkin perlu dibongkar, digotong-gotong, dan dibersihkan. Maka bagi yang memiliki kesempatan, kami mohon dengan sangat bantuannya. Barakallahu fikum. Kita tutup kajian kali ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.